Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak pada pertemuan ke-6 pembelajaran daring bahasa Indonesia. Masih di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Kali ini Bapak akan menyampaikan 2 subtema. Yang pertama, memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran, dan yang kedua, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Indikator yang akan kita capai yaitu menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana secara lisan, tulis, dan visual, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang pertama, memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran melalui penggunaan kata tanya siapa, mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan kapan. Untuk lebih memahami cara memaparkan informasi penting melalui peta pikiran, kalian bisa membaca teks pada buku paket halaman 18. Kalian perhatikan. Peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 terjadilah peristiwa penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk meraih cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Organisasi tersebut meliputi Yong Japa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, dan Jong Sumatranen. Saat itu, Sugondo Joyo Puspito yang tak lain adalah Ketua Kongres Pemuda II berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Panitia Muhammad Yamin. Setelah itu dibacakan oleh Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito secara hikmat di depan peserta Kongres. Seluruh peserta dalam Kongres ini juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut sampai saat ini dijadikan sebagai lagu bangsa Indonesia. Pada saat itu, para peserta Kongres menyambut lagu tersebut dengan sangat meriah. Sebelum menemukan informasi-informasi dengan menggunakan peta pikiran, kita tuliskan ide pokok tiap paragraf dari teks peristiwa Sumpah Pemuda. Ide pokok paragraf 1. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Kemudian ide pokok paragraf kedua, Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Ide pokok paragraf 3, Kongres Pemuda II dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang berisi 3 rumusan. Kemudian yang terakhir, ide pokok paragraf 4, yaitu rumusan Sumpah Pemuda dibacakan oleh Ketua Kongres. Yang kedua, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Informasi diperoleh dari beragam teks, baik tulis, lisan, ataupun visual. Informasi yang telah kita peroleh dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Kita akan mempelajari cara mengembangkan informasi dari teks lisan.
Informasi dari teks lisan kita peroleh dengan cara menyimak. Dalam menyimak, diperlukan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Kita juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Informasi yang telah kalian jawab melalui pertanyaan tersebut dapat kalian buat menjadi sebuah tulisan baru. Informasi-informasi tersebut dapat kalian tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang didengar. Setelah menyimak materi tadi, sekarang kita buat peta pikiran untuk memaparkan informasi berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Untuk mempermudahnya, kita dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut, lalu menjawab pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasil dari pemaparan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran berikut berdasarkan dari teks peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Kalian perhatikan peta pikiran berikut. Judulnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Kita akan membuat 6 pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan pertama dengan menggunakan kata tanya apa. Apa itu Sumpah Pemuda? Jawabannya adalah Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua dengan menggunakan kata tanya di mana. Di mana lokasi peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Jawabannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda terjadi di Jakarta. Kemudian pertanyaan ketiga dengan menggunakan kata tanya kapan. Kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Jawabannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Kemudian yang keempat, kata tanya siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Jawabannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan? Jawabannya adalah peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Dan yang terakhir menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana proses peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Jawabannya adalah Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan oleh Ketua Kongres secara hikmat di depan peserta Kongres. Nah, berdasarkan hasil pemaparan informasi dari peta pikiran tadi, kita dapat kembangkan menjadi tulisan baru sebagai berikut. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada tahun 1928. Peristiwa tersebut melibatkan organisasi pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Peristiwa ini dilaksanakan untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia dengan menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh Ketua Kongres secara hikmat di depan para peserta Kongres. Nah, itulah anak-anakku sekalian, penjelasan Bapak mengenai cara memaparkan informasi penting tentang sejarah melalui peta pikiran. Kemudian mengembangkannya menjadi sebuah tulisan baru. Untuk latihan soal, kalian bisa buka link Google Form, nanti akan Bapak share setelah materi ini selesai. Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.